Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Umami yang telah memberikan waktunya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai teori belajar behavioristik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anis Atmalunisa, NIM 147, dan dua teman saya, Dimas Satrio, NIM 054, Muhammad Rizkon, NIM 142. Selanjutnya, kami akan membahas materi mengenai pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral ini fokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum mekanistik. Tahap-tahap perkembangan behavioristik. Fakta pentingnya tentang perkembangan ialah bahwa dasar perkembangan adalah kritis sikap, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama tahun pertama, menentukan seberapa jauh ini berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka selanjutnya. Menurut Erikson berpendapat bahwa masa bayi merupakan masa individu belajar sikap percaya atau tidak percaya, bergantung pada bagaimana orang tua memuaskan kebutuhan anaknya akan makanan, perhatian, dan kasih sayang. Pola-pola perkembangan pertama cenderung mapan, tetapi bukan berarti tidak dapat berubah. Ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan. 1. Perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. 2. Perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda, kreatif dan monoton. Apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizkon. Terima kasih. Dengan mengetahui bahwa dasar-dasar permulaan perkembangan cenderung menetap, memungkinkan orang tua untuk meramalkan perkembangan anak di masa akan datang. Penganut aliran lingkungan behavioristik yakin bahwa lingkungan yang optimal mengakibatkan ekspresi faktor keturunan yang maksimal. Proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap, dalam arti 1. Bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju meningkat, atau mendalam atau meluas secara kualitatif maupun kuantitatif. 2. Bahwa perubahan yang terjadi antar bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi secara kesatuan integral yang harmonis. 3. Bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan tidak kebetulan dan meloncat-loncat. Aplikasi teori behavioristik dan ciri-ciri terhadap pembelajaran. Yang pertama, aplikasi teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang tiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peran kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya.
Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pergaulan. Dan yang terakhir adalah hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Kedua, ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni pembuatan-pembuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks, refleks atau suatu mesin. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.